hukmul ihtifal di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'uddu bid'atan dhalalah. Jadi salah satu doktrin dari kelompok yang mengatakan akidah ahlu sunnah asy'ariyah itu sesat dan mazhab syafi'i sekarang berbeda dengan Imam Syafi'i, kan mereka sekarang lagi begitu. Emang umat bisa ditipu, ya? Amalan Imam Syafi'i yang ditinggalkan Syafi'iyah, begitu kan sekarang? Ya. Imam Syafi'i nggak maulidan, Syafi'iyah maulidan. Nah, ini logika ini masuk ke orang awam. Masuk ke orang awam. Nabi, sahabat tidak maulidan. Terus aswaja maulidan. Wah, berarti nggak benar nih gitu. Ini logika-logika untuk menjebak orang awam. Nah, nanti kita fokus di sini. Kita coba lihat apa kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau oleh masyayikh di sana, beliau dipanggil Fadilatul Imam atau Sahibul Fadilah. Ya, Sahibul Fadilah yang mulia Syekh Ali Jum'ah. Yukhaliful mutasyaddidun aghlabal muslimin. Ya. Kelompok ekstrim ini mutasyaddid, kalau di terjemahannya disebut kaum, nah, baca sendiri ya. Aghlabal muslimin, mayoritas umat Islam. Nah, ini kalimatnya penting. Mayoritas umat Islam diselisihi oleh siapa? Kelompok mutasyaddidun, kelompok yang ekstrim ini. Fi farhihim bi dzikra miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya mengenai kebahagiaan kebanyakan umat Islam saat memperingati miladnya Nabi. Apa arti miladnya Nabi? Kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Nggak perlu mikir kan? Sepakat. Dulu 10 Muharram Nabi Muhammad masuk ke Madinah. Sahabat-sahabat masuk ke Madinah. Orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak memperingati 10 Muharram ketika Nabi Musa dibebaskan dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah, daripada orang Yahudi. Berarti Nabi menghidupkan nggak? Memperingati Nabi Musa nggak? Nabi Musa menang, bukan menang ya, berhasil menghindari Fir'aun. Ini disebut hari Asyura, hari ke-10 yang mana Nabi Musa selamat. Kalau bahasa Melayu berjaya, ya, berjaya menghindari Fir'aun. Kira-kira lebih mulia terbelahnya Laut Merah atau lahirnya Nabi Muhammad SAW? Ayo, yang mana Pak? Oke, berarti udah beres ya. Sekarang kita tinggal formalitas baca. Wa yattahimunahum annahum ala bid'ati dhalalatin. Afwan, ini kalau masuk angin begini nih, jadi batuk-batuk. Mereka menuduh bahwa kebanyakan umat Islam yang ahlu sunnah ini pelaku bid'ah dhalalah. Maka jangan heran, setiap Asyura, setiap Muharram, setiap Isra Mi'raj, setiap Maulid Nabi, itu mereka membid'ahkan itu semua peringatannya, benar nggak? Terus antum diam-diam aja gitu. Udah yang sabar Ustaz. Ya, yang begitu. Enggak, wajadilhum billati hi ahsan, jidal mereka dengan cara yang terbaik. Yang parahnya, mereka mengatakan bid'ah dhalalah ini loh, enggak tahan. Bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat ini yang gawat tadi. Kalau sesat masih masuk neraka kan? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Antum nggak marah ya? Nggak marah ya? Penyabar sekali aswaja ini. Akhirnya saya yang jadi tumbalnya ya. Kemana-mana Ustaz, tolong dong beresin di sini. Dari umur saya masih 18 tahun itu ngurusin begini Pak. Pertama ngaji hadis, pulang-pulang beresinnya begini-ginian sampai hatta lium ya, hatta zaman saiki kata orang Jawa. Al-Rahmi min at-tilafi ihtifali haula nushaddid dzikra ba'di ulama'i wa ammatihim ya. Padahal mereka nggak mempermasalahkan memperingati hari-hari spesial dari ulama mereka. Ya. Saya nggak tahu maksudnya. Ini tinggal cross check ke Ali Jum'ah ya. Wa hadhihi musibatun ukhra min masaibihim. Ini adalah musibah besar yang dibawa oleh kelompok ekstrem itu. Jadi musibah itu nggak hanya bencana alam, Pak. Bencana pemahaman dan ajaran ini lebih bahaya. Kalau begini bisa tengkar nggak masjid? Dan kita sudah banyak ketemu masjid tengkar cuma karena masalah maulid. Saya kasih jalan keluar Pak di masjid-masjid begitu. Ya udah, antum kalau nggak mau ikut maulid ganti Pak, ngurus bukan peringatan maulid Nabi, kajian sirah Nabi, spesial kisah kelahiran Nabi, sama nggak? Loh, kok boleh?
mulai tasyabuh dengan Nasrani, gitu. Jadi Syekh Saleh Fauzan, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya karena kalamnya ini. Dalam kitab risalah tauhidnya, nggak pakai risalah, kitab tauhid yang diajarkan di ma'had-ma'had tertentu sekarang, itu dia mengatakan apa? Ihtifal bi maulidin Nabi SAW, memperingati maulid kelahiran Nabi, itu tasyabuh bin Nasara. Memperingatinya itu sama dengan menyerupai kaum Nasrani. Kalau ngikutin hadis man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka bagian dari mereka. Bisa kufur nggak pelaku maulid kalau ngikutin model dia? Kita ingatkan ini ke kiai-kiai di pesantren-pesantren modern, saya dimusuhi Pak. Ente siapa anak kemarin sore? Bukan itu masalahnya. Kitab ini bukan kitabullah. Kalau kitabullah kita nggak akan kritik. Hadis bisa dikritik, maka ada hadis dhaif kan dikritik namanya. Tapi kalau hadis mutawatir nggak bisa dikritik. Ini cuma kitab seorang syekh, masa nggak boleh dikritik? Katanya ilmiah, katanya kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu antum S1, S2, S3, pasti ada dokter yang mencecarnya. Emang kalau ada dokter mencecar disertasi saya, itu dianggap dia mencecar Allah dan Rasulnya? Kan enggak. Jadi kalau ada orang mengkritisi kitabnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, ya, itu apakah mengkritisi Allah dan Rasul? Enggak, mengkritisi dia kok, bukan mengkritisi Allah dan Rasul. Ya. Kecuali, kan ini kebalik. Menyerang Aswaja, mengkultuskan kiai, tapi mereka mengkultuskan pemahamannya, pemahaman ustadznya. Coba kritik Syekh Albani, mereka ngomong apa? Ente siapa? Albani dikritik. Loh, emang Albani siapa? Gak boleh dikritik, dibalikin aja Pak. Emang ulama itu nabi sehingga gak boleh dikritik? Kalau dia nabi ya udah kita gak jadi kritik deh. Ya. Tapi kalau dia bukan nabi, kita kritik Pak. Baik. Sahabat Nabi saling mengkritisi satu sama lain. Abu Bakar dikritik Umar. Abu Bakar itu pernah tengkar depan Nabi Pak, dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, tengkar depan Nabi, maka turun surah Al-Hujurat itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Tengkarnya mereka berkah. Kita kalau tengkar nggak berkah. Kita kalau tengkar turun ayat nggak? Enggak. Ini sahabat, tengkarnya itu skenario Allah untuk memberi pelajaran kepada kita. Jadi tengkarnya sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu barakatul lil ummah jami'an ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat itu berkah. Baca surah Al-Hujurat, maka saya menyebut Al-Hujurat ini hadiah Allah untuk umat lewat Abu Bakar dan Umar. An Umar, ya, dari Umar bin Khattab, su'ila, yani ayat Nabi SAW an sawmil itsnain. Nabi ditanya mengenai puasa hari Senin, hari Itsnain, ya. Qala dzaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'itsu aw unzila alayya fihi. Itu hari aku dilahirkan dan aku diturunkan wahyu atau aku dibangkitkan. Berarti hari Senin itu 11 Rabiul Awal itu dianggap kelahiran Nabi. Juga plus ini hari Nabi diutus resmi jadi Rasul atau resmi jadi Nabi. Lebih gede ini atau selamatnya Nabi Musa Pak? Ya, Yahudi memperingati Yaum Asyura, hari Asyura, hari ke-10. Ya benar. Nabi bilang kita lebih berhak memperingatinya dari mereka. Terjemahan bebas loh ya. Memperingati Allah, najallahu Musa bin Fir'aun, kan begitu. Allah telah membebaskan najallahu Musa min Fir'aun. Allah bebaskan Sayyidina Musa daripada Fir'aun. Maka saya pertanyaannya tadi, lebih utama, lebih mulia, lebih besar kemuliaan Nabi dilahirkan, diutus dan diturunkan wahyu atau Nabi Musa selamat? Sepakat nggak semua lebih mulia Nabi Muhammad? Maka dibuat analog, lebih pantas kita memperingati hal yang ini atau yang Nabi Musa? Hari lahirnya Nabi dong. Itu sebabnya ini namanya istinbat. Nggak boleh pakai kias-kias. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita nanya ke mereka, di zaman Nabi nggak ada tauhid yang 3, uluhiyah, rububiyah, asma, sifat. Ente bagi 3. Dari mana? Jawabannya Pak, istiqra. Istiqra tahu nggak Pak? Istiqra itu lawannya kias. Istiqra itu induktif. Itu jauh. Itu dipakai oleh kelompok Sophos-Ta'iyah, lawannya Aristoteles. Sophos-Ta'iyah, kaum sofis. Aristo mengajarkan akar yang lurus, namanya kias. Diislamikan jadi disyahadatkan ilmu kias itu oleh Imam Ghazali, Imam Juwaini. Sebelumnya sudah dipakai oleh Imam Syafi'i, tapi kemudian dipinjam itu karena berhadapan dengan kelompok filosof, kelompok Sophos-Ta'iyah, dipakailah oleh Imam Ghazali. Lalu ada namanya Islamisasi ilmu logika, yang di dalamnya ada ilmu kias, mantik. Itu tadi itu kias Pak namanya. Imam Syafi'i jago itu, padahal Imam Syafi'i belum berhadapan dengan mereka saat itu.
Nah, baru berhadapan dengan kelompok kiasnya Mu'tazilah, ya. Jadi sebenarnya kalau paham ini masih perlu diperdebatkan nggak masalah Maulid Nabi? Nggak perlu, ya. Berarti nggak paham aja tuh. Ya. Coba. Wafil hadis isyaratun. Hadis ini kata Syekh Al-Jum'ah, isyarat. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yashkur rabbahu ala ni'mati maulidih. Hadis ini adalah isyarat. Nah, karena ini isyarat tidak semua ditangkap oleh orang. Hanya orang-orang cerdas yang nangkapnya. Syekh Al-Jum'ah ini orang cerdas. Ulama-ulama yang dia ikuti orang-orang cerdas. Isyarat apa? Nabi Muhammad SAW yashkur rabbah, yashkur ala ni'mati rabbih, yashkur ala ni'mati maulidi, bersyukur terhadap nikmat kelahirannya. Dengan cara apa? Nabi memberikan contoh kecil yang ringan tanpa modal, yaitu puasa hari Senin. Jadi puasa hari Senin itu maulid Nabi, hari Nabi dibangkitkan, hari Nabi diberi wahyu. Tidak dapat langsung perayaannya, ya. Maka dikatakan waqad daraja salafuna salih mundul qarn ar-rabi' ala al-ihtifal maulid Rasul. Nah, mereka enggak puas, Pak. Bilangnya tadi apa kata Syekh Shalih Fauzan? Ini tasyabuh dengan Nasara, menyerupai Nasrani. Enggak puas, sekarang mereka buat tulisan. Maulid Nabi itu menyerupai Syiah Qaramitah. Ya. Dulu ada Syiah Qaramitah atau Fatimiyah namanya di Mesir. Ya. Awalnya di daerah-daerah baratnya Mesir, terus pindah ke kota yang sekarang disebut Kairo. Di situ mereka buat Jami'atul Azhar. Maka sekarang salah satu kejahilan yang disebarkan apa? Nama Az-Zahra adalah tasyayyu'. Zahra itu nggak boleh dipakai gelarnya karena itu gelar dari Syiah. Ya salam. Ya. Fatimah Al-Batul, ini istilah Syiah. Al-Mahdi Al-Muntadhar, istilah Syiah. Ya salam. Ya. Baca dong kita ulama Ahlussunnah. Ketemu istilah itu semua. Itu bukan istilah Syiah kok. Ya. Jadi mereka menganggap ini dihidupkan oleh Qaramitah atau kelompok Fatimiyah. Syiah yang kelompok Syiah Isna Asyariyah, kelompok Imam 12 yang ada di Iran sekarang pun mengkafirkan mereka, Pak. Jadi kelompok yang di Iran sekarang itu namanya Isna Asyariyah, bukan Asyariyah ya. Isna Asyariyah, Isna Asyar artinya 12 imam. Kalau yang di Suriah itu namanya Alawiyah atau Alawiyah. Bashar Assad ya, kakek moyangnya, dianya sebenarnya bukan. Kalau di Bahrain ada kelompok Ismailiyah. Jadi Syiah ini banyak juga. Di Yaman ada yang mirip dengan Ahlussunnah namanya Zaidiyah. Belakangan muncul di Iran, Irak, ada Syekh namanya Said Kamal Al-Haidari. Ya. Ini dia menolak kemaksuman imam, dia menolak mitos-mitos Imam Mahdi versi Syiah. Mirip kayak Ahlussunnah pemahaman orang ini. Said Kamal Al-Haidari. Dimasukin penjara Pak sekarang. Dimasukin penjara. Karena dianggap liberal. Jadi orang Syiah ini juga macam-macam. Kita nggak bisa main babi bu hantam mereka semua. Ada yang kita kritisi, ada yang kita hantam juga. Ada yang kita ngobrol cari titik temu kayak Zaidiyah ya. Dan kitabnya dipakai loh Pak di pesantren Subul Salam. Syekh Tana'ani. Ada yang belajar nggak? Ini Subul Salam. Syarah dari Bulughul Maram. Ya ada semua. Baik. Jadi benar nggak Maulid Nabi ini diambil dari Qaramitah atau Fatimiyah? Tidak benar. Ahlussunnah ngambilnya dari Sultan Al-Muzaffar. Jadi ketika semangat jihad umat Islam turun, maka beliau bernazar untuk menghidupkan, merayakan Maulid Nabi, lalu dibacakan khatam Quran, dibacakan sholawat, khatam hadis, lalu diberi makan orang-orang fuqara masakin, berkumpullah ulama, berkumpullah umara, berkumpullah orang-orang yang ingin berjihad. Setelah itu dibakar niat mereka, dibakar semangat mereka dengan cara menjelaskan sirah-sirah Nabi. Makanya orang kalau Maulid Nabi bahasnya tentang sirah Nabi, bukan? Sama. Kenapa kajian sirah Nabi boleh, tapi kajian Maulid Nabi nggak boleh? Nah ini kurang cerdasnya di situ ya. Apa kata beliau? Dari abad keempat itu Maulid Nabi itu dihidupkan dengan cara apa? Anwa'il qurbat, dengan macam-macam cara mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, itu ambil ta'am, ngasih makan, berbagi makanan. Makanya ini mereka iri Pak, karena kita bagi kebuli mulu, pengajiannya kering Pak, pengajian kita alhamdulillah nggak kering ya. Maka tadi yang bagi-bagi roti saya biarin dulu, biar nggak ganggu fokus ya, biar terbagi, itu bagus. Jadi kalau mau bagi makanan sebelum pengajian dan setelah pengajian, itu yang benar. Wa tilawatil Quran, orang kalau mau lidan baca Quran kan, minimal laqad ja'akum ya. Ya benar. Itu indah-indah suaranya Pak. Laqad ja'akum itu ajib tuh ayat. Di situ Allah menyebut Nabi Muhammad dengan sifat dan namanya.
Allah itu bernama Rahim, Allah bernama Rauf. Wa bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu, kata Allah, terhadap orang beriman Rauf, sangat penyayang. Rahim, spesial rahmatnya. Rauf itu nama Allah bukan? Rahim nama Allah bukan? Allah hadiahkan nama itu untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu adalah, ya boleh disebut bayang-bayang sifatnya Allah itu di bumi. Kana khuluqul Quran. Makanya disebut oleh Sayyidatuna Aisyah, akhlaknya Al-Quran. Orang kalau pandang Nabi, langsung ketemu kalam Allah. Karena perbuatan Nabi itu kalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa insyadul ash'ar wal madaih fi Rasulillah. Menasyidkan. Nah, ini nasyid itu bahasa Arab, bukan bahasa Melayu ya. Bukan bahasa Raihan. Dulu, ingat gantung Raihan. Ya, Raihan dia sudah pecah kongsi ya. Dia buat sendiri siapa namanya Nazri ya. Nazri Johani. Dulu waktu kecil, saya nggak mengenal Pak tradisi dibaan itu saya nggak ngerti. Barzanji aja udah krisis di kampung saya. Bu krisis. Maka kami itu terhiburnya oleh nasyid-nasyid dari Malaysia. Sampai sekarang saya senang dengerin nasyid-nasyid dari Malaysia itu. Raihan, Robani, Hijaz ya. Ya, ini bisa mewakili. Di situ kita tahu adalah lafaz-lafaz di Barzanji, Syaraful Anam, tiba, ya Nabi salam alaika. Itu kan ada kan? Kalau nggak di situ saya nggak ngerti Pak. Kalau ada namanya Barzanji, nggak ngerti kita dulu. Ya. Bagi orang-orang ekstrim ini, mutasyaddidun, ini istilah beliau ya, bukan istilah saya. Pujian terhadap Nabi Muhammad SAW yang kita dendangkan dalam dibaan, ya, apalagi barzanjian, sintiduror, ini dianggap mengkultuskan Nabi dan itu syirik. Gitu. Itu sebabnya mereka ini menganggap Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sebagai orang yang musyrik. Orang paling bertauhid di Mekah, itu disebut musyrik oleh mereka. Ada namanya Ibnu Mania. Ibnu Mania apa Ibnu Mania ya? Ya dulu kita baca waktu masih 2005 lah kitabnya. Beliau hantam itu dan dia mensyirikkan siapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Makanya jangan heran anak turunannya di sini begitu ya. Muncullah beberapa waktu yang lalu ya, Ustadz yang inisial AT ya. Itu kemudian mengatakan Ustadz Adi Hidayat karena beliau suka menukil Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu disebut ente nukil tauhidnya Makkah. Tuh, Ustaz Adi disebut nukil musyrik sama mereka. Gimana Pak kira-kira? Masih ingat kasus itu? Ustaz Adi, ya itu penzaliman terhadap beliau juga tuh ya. Jadi mereka mensyirikkan. Saya bawa kitab waktu itu, Dalailul Khairat. Ada anak SMK bilang, anak SMK nonton SMK Pak, nggak pernah nyantri. Antum bawa kitab dalamnya ada syirik loh. Kita kasih kitab antum langsung coba tunjukin mana syiriknya. Nggak bisa nunjukin. Kalaupun dia bisa nunjukin, kita tanya balik coba terjemahin. Benar nggak nih? Jangan-jangan terjemahan ente yang salah. Kalau emang dia bisa terjemahin, ya. Nggak nanya ke ahlinya sih. Coba nanya ke ahlinya. Itu maksud lafaznya apa gitu? Udah masuk belum? Assalamualaikum. 5 menit lagi. 10 menit. Baik. Apa kata beliau? Kama nassa ala dzalika ghairu wahidin minal mu'arrikhin. Tradisi yang tadi ngasih makan, baca Quran, zikiran, khataman, baca syair-syair, barzanjian, ya sintiduror, kalau sekarang ya zaman dulu beda lagi. Tapi isinya sama. Ini sudah dinaskan, disebutkan oleh ulama-ulama ahli sejarah yang ahli hadis apa aja. Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim loh ya, ini lebih awal. Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah. Wal Hafiz Ibn Dihya Al-Andalusi. Kemudian Hafiz Ibn Hajar, hatta Imam Ibn Hajar yang gelarnya Amirul Muminin fil Hadis. Kemudian muridnya Khatimatul Huffaz, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Lalu Imam ahli hadis ini apa nggak ngerti analognya Syekh Shalih Fauzan? Kalau orang Maulid sama Nasrani, apa Imam Suyuti nggak ngerti? Kira-kira aliman mana Imam Suyuti, Imam Ibn Hajar yang hafal ratusan ribu hadis dibandingkan Syekh Shalih Fauzan? Kira-kira yang mana? Ya. Ibn Hajar mengatakan apa? Ya. Dalil asal daripada Maulid Nabi itu adalah kisah yang saya sebutkan barusan yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kisah memperingati 10 Asyura. Ustaz mirip sama Syiah. Lah kalau mirip ya urusan mereka. Kan itu urusan mereka. Kita nggak ada urusan. Banyak kok kita mirip sama siapa, bukan berarti kita ikut mereka. Ini gagal paham. Ya, kata mirip bukan berarti ikut. Meskipun Nabi tidak permasalahkan ikut dan mirip. Apa kata Nabi? Inni uhibbu an attabi'a ahlul kitab fa ma lam yu'mar. Nabi itu dulu gaya rambutnya gaya ahli kitab belakang.
Apa kata beliau? Aku suka ngikutin Alkitab selama itu nggak ada perintahnya atau larangannya. Gak masalahin kok beliau, kan cuma penampilan fisik. Nah sekarang kan jadi ramai, dan saya sudah cup itu udah tutup. Ya udahlah, selesai, kita minta maaf kalau tersinggung, ya. Cuma kita ingetin, jangan gagal paham lagi next, ya. Tapi kalau mau gagal paham terus, ya sudah. Ya. Kita nggak ada kok mau musuhan, kita dimusuhin dari dulu, bener nggak? Antum dari dulu nggak pernah mempermasalahkan kunut, ya. Sekarang mereka bidahin. Pernah nggak masalahin tasbih? Ini kan tasbih kita gede-gede ini. Mereka bilang pakai tasbih itu menyerupai Yahudi dan Buddha, kan begitu kan? Kata ustadz mereka dalam buku zikir pagi dan sore, zikir-zikirnya Nabi. Antum marah nggak? Baper nggak? Bilang nggak? Oh ini kan amalnya sahabat, ini kan amalnya Hasan Basri tabi'in. Berarti ente menghujat Hasan Basri, kan kita nggak bilang gitu, Pak. Kita carikan nih lo dalilnya, nggak sepakat ya sudah, tinggal pakai pemahaman antum. Kira-kira begitu. Jadi kita kalau mereka berbeda, kita cari dalilnya. Tapi mereka kalau kita beda, langsung tuduh, mirip dengan orang kafir, mirip dengan Yahudi, seperti kita pakai tasbih. Ya, kita maulidan disebut mirip Nasrani, antum marah nggak? Coba kalau kita ngikutin ulama-ulama ini, bahwa Nabi mengatakan, ya, Sahih Bukhari Muslim tadi, kami lebih berhak memperingatinya daripada Yahudi. Berarti kalau kita ngikutin cara berpikir ini, siapa yang menentang maulid berarti menentang Nabi. Kira-kira gimana? Tapi kita nggak ngomong begitu kan? Kita nggak ngomong begitu, mereka aja yang punya logika begitu. Karena mereka nggak belajar kias dengan baik. Belajarnya langsung istiqra. Ya. Ini problem ke depan. Jadi nanti ke depan akan bergesek terus, Pak. Antum siap mau bergesekan terus? Kita siapin dalilnya, ini dalilnya. Bergesekan pemikiran, Pak. Semoga tidak sampai bergesekan nyawa, ya. Yang ilmiah aja, yang ilmiah aja. Tapi saya nggak tahu sampai kapan itu bertahan, ya. Apa kata beliau? Jadi kalau ada logika begini, kata Imam Ibnu Hajar, ya, jika sahabat Nabi, sahabat tabi'in tidak memperingati maulid, bukan berarti maulidan itu dilarang. Nah, ini lapasnya. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يحتفلوا به في الذكرى السنوية يوم 12 من ربيع الأول من كل عام فإن هذا لا يجعل الاحتفال به بدعة مذمومة. Meskipun Nabi, sahabat tabi'in nggak buat, bukan berarti itu bid'ah tercela. Kenapa? Bid'ah juga ada macam-macamnya. Ada bid'ah lughawiyah kata Ibnu Taimiyah, bid'ah secara bahasa itu nggak masalah kata Ibnu Taimiyah. Dalam istilah kita disebut bid'ah hasanah. Jadi Ibnu Taimiyah juga bagi bid'ah, ya. Baik. Maka dari dalil ini kata Ibnu Hajar, yustafadu minhu fi'lu syukrillah ta'ala ala ma manna bihi fi yawmin muayyan. Dari dalil Nabi Musa tadi diambillah sebuah pemahaman, jika Yahudi saja itu Nabi ambil alih dengan cara memperingati dengan puasa Asyura, maka kita lebih berhak memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak antum yang maulidan Nabi itu menyembah Nabi? Anda mau tanya. Kita muji Nabi, nyembah Nabi nggak? Kalau ada, berarti maulidnya nggak sesuai dengan maulid yang diajarkan ulama terdahulu. Memuji itu mesti menyembah nggak? Enggak. Giliran imam-imamnya dipuji, itu nggak apa-apa. Tapi kalau imam kita dipuji, dia nggak mengkultuskan, nggak adil mulu. Ya, ntar kita dituduh play victim. Ya, yang play victim siapa? Maka disebutkan di sini. Nah, ini kan mereka bawa-bawa Imam Syafi'i. Nama Imam Syafi'i ini paling getol, mereka cabut. Udah masuk? Yang mana lagi? Imam Syafi'i dicatut terus, nggak tahu sampai kapan mereka cabut terus, Pak. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ternyata membagi bid'ah jadi dua. Ini mereka nggak ekspos. Siapa periwayatnya? Banyak, Ibnu Asakir, Al-Baihaqi, Abu Nu'aim. Minimal 3 nih. Kalau nggak 5, ya, kita kasih 3 aja, ahli hadis semua. Apa kata beliau, ya? Al-muhdatsat minal umur darbani. Perkara baru itu nggak mesti bid'ah, dhalalah. Tapi dia bisa dua macam. Pertama, yukhalif kitaban, au sunnatan, au atharan, au ijma'an. Yang bertentangan dengan kitab, sunnah, athar, riwayat dari Nabi, sahabat, atau ijma'. Ya, fahadhil bid'atu dhalalah. Ini yang disebut bid'ah yang sesat. Nih, kata Syekh Shalih Fauzan, Nabi nggak pernah bagi bid'ah jadi dua. Kata pengikutnya sekarang, yang membagi bid'ah jadi dua lebih pintar dari Nabi. Gitu nggak logikanya sekarang? Coba, apakah Imam Syafi'i merasa lebih pintar dari Nabi ketika beliau membagi bid'ah jadi dua? Ini bid'ah pertama. Apa bid'ah kedua? Wasani ma ufrita min al-khair la khilafa fihi li wahidin wa hadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah, ya. Oke.
Sesuatu yang sebaliknya, ya. Kalau tadi ini masih sama, ya, lapasnya masih sama. Yang tadi apa yang pertama? Yang tidak bertentangan dengan kitab dan sunnah, maka tidak disebut dalalah. Sebaliknya kalau bertentangan baru disebut dalalah. Nah, maka beliau mengatakan yang tidak bertentangan itu, fahadhi muhdatsatun ghairu mazmumah. Jadi kalau ada bid'ah perkara baru tidak bertentangan dengan kitab, sunnah, athar, ijma. Sudah ada 4. Kitabullah, sunnah, athar. Athar ini riwayat dari para sahabat tabi'in. Dan yang keempat, ijma, kesepakatan ulama. Kalau nggak bertentangan nggak ada masalah. Begitu beliau mengatakan. Maka bukanlah wahadhihi muhdatsah, ini perkara baru, ghair mazmumah, bukan mazmum. Nah, ini kata kunci. Imam Syafi'i itu menghindari istilah bid'ah hasanah. Ya, tapi yang beliau gunakan apa? Muhdatsah. Karena hadis mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Kata muhdatsahnya diambil. Masih ingat kalamnya Sayyidina Umar ketika tarawih dijadikan 20 rakaat, masih ingat apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hadhihi, sebagus-bagus bid'ah ini. Lalu diambil oleh Ibnu Taimiyah, oh ini namanya bid'ah lughawiyah, kata siapa? Ibnu. Oke, diambil oleh Imam Nawawi sebelum Ibnu Taimiyah, ini namanya bid'ah hasanah. Berarti lughawiyah versi Ibnu Taimiyah, hasanah versi Syafi'iyah. Gitu ya. Gimana? Apakah jadi kita Syafi'iyah ini bertentangan nggak dengan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu? Enggak, ya. Mereka aja menuduh-tuduh. Giliran kita bermazhab aja katanya nggak boleh. Sekarang mereka ingin lebih berhak berasa mengambil Imam Syafi'i daripada kita yang dari kecil sudah ngaji Imam Syafi'i. Ya, kita mulai dari kecil-kecil ya, Matam Takrib, Abi Syuja, naik Ibn Qasim, ya naik terus Fathul Mu'in, naik kitab Al-Muhadzab atau kitabnya Taqiyuddin Al-Husni, Kifayatul Akhyar, naik ya apa Minhaj Talibin, syarah-syarahnya Hasyam. Bertahap kita ngaji sehingga kita kenal betul, baru masuk ke kitab Berat tak baca kitab ini? Antum kalau baca kitab namanya kitab induk. Ya, harus ngerti ilmu hadis, ngerti usul fikih, ngerti tafsir, asbun nuzul, asbul urud, ya, ngerti ilmu bahasa. Banyak yang harus dibaca, backup kita, baru ngerti kitab baru enak renyah bacanya. Suatu saat saya akan buka kajian kitab insya Allah ya. Insya Allah itu tebal Pak. Cetakan paling murahnya 5 jilid, yang mahalnya lebih dari 10 jilid. Antum mau ngaji begitu? Disederhanakan oleh Imam Abu Syuja, jadi 1 jilid kecil, namanya Mukhtasar. Makanya nggak ada dalilnya, karena ikhtisar. Apa arti ikhtisar? Iya, namanya ikhtisar. Giliran ikhtisar nggak ada dalilnya, disalah-salahin. Ini nih bukti menurut Syafi'i nggak ada dalilnya. Lah, baca kitabnya kurang gede ya. Kalau kita kasih kitab Al-Majmu' ya, pada pusing ya. Di sini disebutkan kalam Imam Suyuti mengenai penjelasan Imam Ibnul Jazari. Beliau punya kitab Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif. Menurut Imam Ibnul Jazari, faedah dari memuliakan kelahiran Nabi, ini riwayat diperdebatkan Pak ya, tapi oleh Ibnul Jazari dianggap sahih. Innahu sahha, sesungguhnya sahih bahwasanya Abu Lahab yukhaffaf anhumul azab fin nar kulla lailatin itsnain li'itaqihi thawbiyah Suwaybah indama basyarathu bi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini punya budak namanya Suwaybiyah atau Suwaybah ya. Si budak perempuan ini hari Senin datang ke Abu Lahab. Wahai pamannya Muhammad sudah lahir. Girangnya bukan main, dia langsung merdekakan hadiah untuk si Suwaybah yang ngabarin. Kata Ibnu Jazari, sahih, ini riwayat sahih. Apa? Yukhaffafu anhu. Abu Lahab yang disiksa kekal di neraka itu diringankan setiap hari Senin. Menurut Imam Ibnu Jazari. Tapi kalau penelitian saya, ini riwayatnya memang diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Tahu nggak? Nah, ini rahasia belajar ilmu sirah. Jadi kajian sirah Nabawi, pra-wiladah atau pra-nubuwah, sebelum beliau bertugas sebagai seorang nabi, itu tidak bisa diterapkan ilmu mustalah hadis, ilmu mengenai takhrij yang ada sekarang. Nggak bisa Pak. Oh ini sahih nggak sahih, nggak bisa. Yang penting dia ada, doifnya dia nggak sahih. Dan itu disepakati oleh ulama kita. Maka ada sirah Ibnu Hisham, ya, Ibnu Ishaq, apa kata Imam Syafi'i. Semua ahli tarikh itu ngikut kepada Ibnu Hisham, ya, atau Ibnu Ishaq, ya, atau guru-gurunya yang sejalur itu dalam bab sirah nabawiyah. Walaupun orang ini dianggap dhaif oleh Imam Ahmad. Jadi antara guru murid berbeda. Kenapa? Yang dikuatkan, jadi ilmu hadis ini sahih tidak sahih. Penerapan ini hanya diketatkan setelah beliau bertugas jadi nabi.
Ilmu hadis itu Pak. Kan ini cuma ilmu doang, ilmunya muncul setelah Nabi wafat kok. Berabad-abad lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Membahagiakan Nabi itu perlu ya. Dan salah satu cara kita membahagiakan Nabi adalah menghidupkan sunnah Nabi. Menghidupkan sunnah Nabi, momen paling enaknya saat maulid Nabi. Nabi suka ngasih makan orang nggak? Maka ngasih makan orang di malam maulid itu ajib. Jika Abu Lahab saja itu Allah ringankan, apalagi kita yang bukan Abu Lahab. Kita yang abu-abu yang muslim ini ya. Muslim kan? Dia lahap, dilahap-lahapi neraka. Nah ini oleh Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jazari, ini diakui ya. Kemudian juga oleh Syamsuddin Ad-Dimashqi dan beberapa hal yang lain lah ya. Udah 2 menit lagi, ini udah azan di luar ya. Nah, siapkan aja pertanyaannya pada Isya, kita langsung ya insyaallah. Salah sunahnya boleh diundur ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ada satu bagian lagi yang kita disindir oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah, betapa kurang pekanya kita. Semua benda di alam semesta itu merindukan Nabi, menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Nabi jalan-jalan di bebatuan Mekah, bukit-bukit bebatuan Mekah, itu batu-batu ngucapin salam ke Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau buang air kecil di salah satu pelosok Madinah, itu Nabi panggil, ada pohon kurma. Nabi mau buang air kecil, nggak ada toilet, maka Nabi panggil, pohon kurma, tutupin saya. Datang kita nutupin. Patuhnya mereka menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini nggak peka Pak. Dan yang paling mengharukan bagi saya, Nabi Muhammad itu dulu sebelum ada mimbar, itu beliau nyandar. Masih ingat nggak kisahnya? Itu ada di Sahih Bukhari, ada di Ahmad, ada di Tirmidzi, dan hadisnya sahih. Ini bukan khurafat, ini jelas hadis Sahih Bukhari. Yang orang kalau nggak punya hati nurani nggak akan paham ini mana hadisnya. Tahu hadisnya ya, tapi paham tidak. Ketika dibuatkan oleh sahabat yang berasal dari Rum, karena orang Arab ini peradaban syair. Kalau Madinah tambah peradaban pertanian. Orang Rum ada yang bisa mebel. Dibuatkanlah mimbar untuk Nabi. Ketika Nabi naik ke atasnya, terlengah suara tiang tadi yang tempat Nabi bersandar menangis. Hanna ini nangis rindu. Pernah nggak dengar orang rindu nangis? Biasanya perempuan tuh ya. Ya, gimana? Saking halusnya kalbu perempuan itu bisa merindu, saking rindu jadi nangis Pak. Maka laki-laki yang bisa merindukan Rasulullah, dia bisa memahami hatinya perempuan. Karena dia bisa merindu kepada Sayyidus Sadat, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bayangkan, itu tiang nangis. Akhirnya Nabi ambil, Nabi pegang, Nabi elus, kayak gini Nabi elus. Nabi ngomong sama pohon, batang yang udah dianggap mati oleh kelompok ekstrim itu sekarang. Ini kan khurafat besar di versi mereka Pak. Ini buku khusus buat Nabi. Enggak, nanti Imam Mahdi keluar, semua tentara Al-Mahdi bisa ngomong dengan semua pohon selain pohon. Ini bukan khas buat Nabi. Ini salah satu ilmu kewalian yang akan dibawa oleh semua pejuang Imam Mahdi di akhir zaman. Kalau kita bagian mereka, kalau enggak ya mungkin dead duluan Pak. Nggak tahu nanti, semoga aja, siapa tahu ya, siapa tahu kita bagian dari mereka. Semoga, amin ya. Jangan minta mati duluan Pak ya. Tapi kalau takut minta mati duluan aja. Kalau saya nggak mau, saya pengen berjuang. Ya. Kita merindukan masa-masa berjuang dengan Sayyidina Al-Mahdi itu. Ya. Cuma nggak tahu ini sampai ke umur apa enggak. Semoga sampai. Itu Nabi lulus, Nabi ngomong. Karena Nabi bisa bahasa alam semesta. Ini namanya ilmu mitsaq seperti disebutkan dalam kitab Khatmul Auliya Imam Tirmidzi, Al-Hakim Tirmidzi. Nabi ngomong, kamu pilih jadi sandaranku di dunia atau menjadi pohon di surga yang akarnya mengambil dari air-air surga. Ternyata di dalam pohon itu ada spirit. Nabi berbicara ke spirit di situ. Ini hadis sahih, ada di Sahih Bukhari ya, ada di Musnad Imam Ahmad, banyak sekali. Kata Syekh Jemaah, ya, akhraja asla hadzal hadis jannatun ghafirun minal huffaz. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Gimana Pak? Kalau ada sekarang orang bisa ngomong begini, antum bilang dia apa? Khurafat ente gitu ya. Coba antum ketemu Nabi, mungkin nggak percaya sama Nabi kali. Pantas dulu orang bilang Nabi Muhammad gila. Kita ngomong sama mau pohon Pak. Ini pohon apa kejadian sama dia, kok dia terpilih jadi mimbar? Ini gak sembarangan, ini Allah pilih tuh Pak. Setiap hari ada imam sampingnya, ada khutbah, khotib naik sini. Dia senangnya bukan main. Senangnya dia bukan main ini.
Ketika Nabi katakan begitu, sayangnya semua spirit di alam semesta selain jin dan manusia akalnya sudah dihilangkan. Maka yang terbayang bahwa dia cuma enak. Hidup enak di mana? Enak hidup di dunia apa di surga? Surga, maka dipilih surga. Seandainya saya pohon itu, saya memilih bersama Nabi, saya nggak lihat surganya. Karena surga kuncinya ada di tanah Nabi. Benar. Kuncinya ada di tanah Nabi. Cuma sayang, karena masrubal aql. Semua benda-benda di alam semesta masrubunal aql. Akalnya sudah hilang. Ada cuma spiritnya aja, Pak. Ya maka dia bisa dialog. Nabi tahu namanya, Nabi bisa dialog dengannya. Nah, kalau ada orang hari ini dikasih ilmu itu, mungkin dia tentara Al-Mahdi kali, Pak. Mungkin walau alam. Atau halu, bisa jadi halu tuh. Bisa halusinasi, bisa asli. Ini tipis. Satu masuk ke khayalan, satu masuk ke kolbu. Ini beda. Ada ilmunya tuh. Kalau saya lah yang ada di spirit itu, saya akan menjawab, bersamamu wahai Rasulullah, bawa aku ke atas mimbar, tetap nyandar kepadaku wahai Rasul. Kayak Ustaz nih, nyandar kayak gitu. Ya. Cuma sayang, si pohon gak kenal kenikmatan hakiki itu ada di tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya udah, hafal insyaallah. Saya akan tunaikan hajatmu, kamu akan menjadi pohon surga. Maka pohon-pohon surga itu ada yang emang turun dari surga, ada yang dari dunia dengan berkat salawat kepada Nabi dipindahkan ke surga. Itulah salawatnya ke Nabi. Salawatnya jadi sandarannya Nabi. Ya, maka Abu Bakar itu dapat salawat Nabi berapa coba? Hartanya semuanya untuk Nabi. Semua harta Abu Bakar untuk Nabi, Pak. Kira-kira ada apa dengan Abu Bakar nanti? Ternyata Abu Bakar itu kata Nabi, ente dipanggil dari semua pintu surga. Ada 8 pintu surga, dan itu besar-besar. Dan 8 itu nanti ada pintu-pintu kecil. Semuanya memanggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, halo, Abu Bakar masuk sini, masuk sini. Karena semua amalan yang ada pada Nabi ada pada Abu Bakar, kecuali cuma beberapa. Itu Pak mereka, Pak. Ini terus ini bisa mewek semua. Ya, kajian sirah Nabi itu yang begitu, Pak. Kajian Maulid Nabi itu menceritakan yang begini seharusnya, sehingga tumbuhlah mahabbatul Nabi, rindu kepada Nabi. Apa kata Nabi sebelum kita sholat? Walladzi nafsi biyadihi, demi zatku yang digenggam olehnya. Laulam altazimhu, seandainya aku tidak menanggapinya, la baqiya yahunnu ila qiyamis saah syauqan ilayya, maka orang ini, spirit yang dalam ini akan selalu menangis, berteriak, menangis rindu kepadaku ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Siapa di antara kita yang merindukan Nabi seperti itu? Kan gak ada. Makanya setiap kita kalau maulid Nabi sampai di mahal qiyam bisa nangis, Pak. Itu yang dimaksud oleh Habibuna Al-Habib Umar bin Hafiz. Jika orang maulidan Nabi sampai mahal qiyam, itu Nabi terasa hadir di kolbunya. Kenapa? Setiap orang ucapkan salam ke Nabi, Nabi langsung balas nggak? Langsung balas. Berarti Nabi hidup nggak? Syuhada aja hidup, masa Nabi Sayyidu Syuhada tidak hidup? Inilah yang tidak ada pada mereka, bab rindu ini. Mereka nggak punya bab rindu kepada Nabi. Maka Bapak jangan marah-marah amat sama kelompok ini ya. Sabar-sabar aja. Emang para perindu ini harus siap dicaci maki. Bahkan disebut Majnun oleh orang, Laila Majnun.